Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Dianini, NIM 19042036. Dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah presentasi mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan bencana, dan yang akan saya presentasikan melalui PowerPoint yang sudah saya buat. By the way, tugas ini untuk memenuhi tugas pertemuan 6 pada mata kuliah Manajemen Kebencanaan dan Resiko. Jadi langsung saja kepada PPT yang sudah saya buat. Next. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu bencana terlebih dahulu. Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang merugikan manusia baik secara alami maupun buatan. Kerugian yang diakibatkan dapat berupa benda, nyawa, lingkungan, dan dampak psikologi bagi korban yang mengalaminya. Manajemen kebencanaan digunakan sebagai tameng dan tonggak untuk mengantisipasi apabila bencana tersebut benar terjadi. Jadi, manajemen bencana di sini seperti sebuah perencanaan untuk mengantisipasi bencana itu akan terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Kemudian ini adalah partisipasi pemerintah. Partisipasi pemerintah di sini saya buat menjadi dua bentuk, yaitu pertama itu legitimasi atau peraturan-peraturan itu. Undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan bencana ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bencana. Kemudian juga Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu dalam semua peraturan-peraturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa misi penanggulangan bencana itu sendiri yaitu pertama, melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. Kedua, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Ketiga, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, tadi sudah mengenai partisipasi pemerintah dalam legitimasi, kemudian yaitu partisipasi pemerintah dalam lembaga. Pemerintah membuat beberapa lembaga untuk menanggulangi masalah bencana, yaitu yang pertama BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Kemudian BNBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, subsistem dari BNBP yang khusus menangani tingkat daerah, dan lain-lain, seperti Satgas yang khusus menangani keadaan bencana. Kemudian yaitu strategi penanggulangan bencana. Yang pertama, penguatan kerangka regulasi dengan penyusunan peraturan, rencana-rencana penanggulangan bencana dari pusat sampai ke daerah. Kemudian yang kedua, pemanduan program pengurangan risiko oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan perguruan tinggi, yaitu dengan menambah pengetahuan dan ilmu teknologi penanggulangan bencana sesuai konteks daerah masing-masing. Yang keempat yaitu penanggulangan bencana berbasis masyarakat, karena masyarakat yang lebih dekat dengan lingkungan mereka terutama perihal bencana. Kemudian yang kelima yaitu pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana. Sebagai tim reaksi awal, BNPB merupakan gabungan TNI, Polri, BNPB, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keenam yaitu program pengurangan risiko untuk kelompok rentan. Kelompok rentan di sini adalah anak-anak, balita, ibu hamil, orang-orang berkebutuhan khusus, dan lansia. Ketujuh, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah. Kedelapan, peningkatan peran dunia usaha. Kemudian, tindakan langsung pemerintah yang mereka tunjukkan, yaitu dengan
kehadiran langsung pemerintah pada lokasi bencana untuk meninjau kondisi sekitar bencana tersebut. Seperti yang sudah saya lihat di video sebelumnya, kehadiran Bapak Presiden Jokowi ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Lombok, banjir bandang di Jayapura, gempa di Maluku, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, Presiden juga mengirim bantuan penanganan bencana ke luar negeri seperti pengiriman pasukan bantuan kemanusiaan ke Australia dalam menangani kebakaran hutan serta evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan. Itulah hasil dari PPT saya hari ini. Dan ya, ada satu kalimat yang membuat saya merasa bahwa kalimat itu benar pada slide terakhir PPT saya tadi yang sudah kalian lihat, yaitu kita jaga alam, alam jaga kita. Intinya, kalau kita menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita akan tetap aman. Aman maksud saya di sini tidak akan terjadi bencana. Kenapa? Karena mereka sudah terjaga dan tidak dirusak. Kebanyakan bencana alam itu berawal dari perbuatan manusia sendiri yang suka merusak alam. Jadi, mari kita pelihara perilaku-perilaku baik terhadap alam dan mari kita cintai alam kita agar kita bersama dengan pemerintah bisa mengurangi rawan bencana dan resiko bencana tentunya untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian hasil presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan kepada pihak yang sudah mendukung saya dalam pembuatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.